Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan sedikit materi tentang pengembangan dan perkembangan sikap guru profesional. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan saya sendiri, Akbar Maulana. Selanjutnya ada Rifki Rizkullah. Yang ketiga ada Fajar Rizki. Nah, itu anggota kelompok 3. Nah, langsung saja ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai kajian teori. Sebelum masuk ke pembahasan, saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizki Maulana. Saya dari kelas 2E Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi tahun 2019. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai saja ke pembahasan mengenai kajian teori. Yang pertama, pengertian guru profesional. Menurut Agus S. Surbioto, pada tahun 2005, beliau mengatakan bahwasannya guru adalah orang yang bertanggung jawab atas para peserta didiknya. Nah, bertanggung jawab terhadap peserta didiknya ini dalam segi untuk bisa mengupayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh murid-muridnya, baik dalam ranah afektif, kognitif, maupun fisik dan psikomotorik. Nah, kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994, guru adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak seseorang ataupun hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya itu didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang guru untuk bisa nantinya diaplikasikan dalam proses pembelajarannya. Kemudian di sini masuk ke dalam kinerja seorang guru, di mana tentunya seorang guru harus memiliki kinerja yang baik dalam proses pelaksanaannya sebagai seorang guru. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, kemudian target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dan kemudian masuk ke sikap profesional sebagai seorang guru. Tentunya sebagai seorang guru itu dituntut untuk bisa bagaimana kemudian bersikap profesional sebagai selayaknya seorang guru. Berkaitan dengan pengertian sikap Walgito pada tahun 2008, beliau mengatakan atau mengemukakan, sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek yang berkaitan dengan pengertian sikap profesional. Sujipto juga mengemukakan pada tahun 2007 mengemukakan bahwasannya pengertian sikap profesional sebagai pola atau tingkah laku seorang guru terhadap terhadap profesinya. Pola tersebut terwujud pada perilaku seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai keguruannya. Pengembangan sikap profesional dapat dilakukan atau diterapkan nantinya dengan cara memberikan pengetahuan, pemahaman, pelatihan, dan penghayatan khusus yang direncanakan untuk nantinya
bisa disampaikan kepada seorang murid, supaya si murid itu bisa mengerti dan bisa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh si seorang guru tersebut dalam proses pembelajarannya. Kemudian motivasi. Seorang guru harus bisa membangkitkan semangat daripada seorang siswa-siswanya, bila mana nantinya terdapat siswa-siswanya yang malas ataupun kurang bergairah lah dalam melakukan proses pembelajarannya di dalam kelas. Yang itu adalah salah satu tugas seorang guru dan memang harus dimiliki oleh seorang guru. Harus bisa memotivasi si murid yang tadinya kurang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Misalkan ada keluh kesah dari seorang murid, seorang guru bisa memberikan masukan-masukan yang dapat memicu ataupun memacu semangat si seorang murid tersebut, supaya nantinya bisa terfokus ataupun bisa lebih fresh lagi pemikirannya ketika dalam proses pembelajaran tersebut. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang guru. Kemudian masuk ke disiplin kerja. Tentunya hal ini harus bisa diterapkanlah dalam keseharian sebagai seorang guru, di mana seorang guru tentunya harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswinya. Nah, di sini kita harus bisa mencerminkan perilaku sebagai seorang guru yang memang bisa disiplin dalam kerja, supaya nantinya hal ini bisa diikuti atau diterapkanlah dalam keseharian si seorang murid tersebut. Misalkan si bapak itu atau si ibu itu dalam melakukan proses pembelajarannya sangat-sangat disiplin. Sangat-sangat disiplin dalam waktu, ketepatan waktunya. Kemudian seorang guru tersebut sangat-sangat benar-benar menginspirasilah bagi seorang murid-murid tersebut dalam segi disiplin waktu, karena itu adalah cerminan bagaimana seorang guru yang baik atau seorang guru yang kurang baik. Ini harus sangat-sangat ditekankan tentunya. Kemudian hakikat strategi peningkatan profesionalitas seorang guru. Strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan tertentu, di mana dalam hal ini tentunya seorang guru harus memiliki strategi ataupun memiliki plan atau rencana. Rencana ini tentunya tidak hanya satu rencana saja, tentunya harus ada plan A, plan B, plan C, atau juga bila perlu kita buatlah plan sampai Z untuk nantinya ketika ada kekeliruan atau kurangnya penyampaian materi kepada si seorang murid ataupun siswa, itu kita bisa melakukan proses dengan misalkan plan B. Ketika plan B juga dirasa kurang ngena nih, kita bisa masuk ke plan C. Itu hal yang sangat-sangat harus. Pengembangan sikap guru profesional. Pengembangan sikap guru profesional dalam rangka mementingkan mutu baik mutu profesional maupun mutu layanan guru juga harus meningkatkan sikap profesional. Pengembangan sikap profesional dapat dilakukan selagi dalam pendidikan prajabatan maupun selagi bertugas. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan penjabatan. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada perkembangan sikap profesional guru. Nah, sikap profesional guru merupakan pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap, kemampuan, dan sikap profesionalnya dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik
baik di lingkungan internal kedinasannya ataupun lingkungan eksternalnya sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya sikap yang harus diketahui dan dilakukan guru atau sasaran yang harus dilakukan, yaitu adalah yang pertama ada sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Pada butir 9 kode etik guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar dengan antara lain dengan melalui kewajiban belajar, meningkatkan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan menggiatkan kegiatan taruna dan lain-lain. Nah, guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Oleh karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan yang merupakan kebijakannya tersebut agar guru melakukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua ada sikap terhadap organisasi profesi. Nah, di sini guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana pengabdian guru. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI ini sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan agar lebih berdaya guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung kepada kesadaran para anggotanya atau para gurunya dengan rasa tanggung jawab dan kewajiban para guru. Nah, setiap anggota harus memberikan sebagian waktu untuk kepentingan pembinaan profesinya, dan semua waktu dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut sehingga pemanfaatannya menjadi efektif dan efisien. Nah, yang ketiga ada sikap terhadap kawan sejawat. Nah, dalam ayat 7 kode etik, guru disebut bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Nah, yang kedua, guru hendak menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan di dalam maupun di luar lingkungan. Nah, dalam hal ini kode etik guru Indonesia menunjukkan bahwa kepada kita betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota. Nah, yang keempat ada sikap terhadap anak didik. Nah, dalam kode etik guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru. Nah, dalam menjalankan tugasnya yakni
tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini harus perlu tahu, seorang guru harus tahu ya tentang tujuan pendidikan agar bisa membawa siswa kepada manusia yang seutuhnya. Nah, yang kelima ada sikap terhadap tempat kerja. Nah, sudah menjadi umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru wajib menciptakan suasana yang sedemikian rupa dalam lingkungannya. Nah, untuk menciptakan suasana kerja yang baik, ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu guru sendiri, terus hubungan guru dengan orang tua, dan guru dan masyarakat sekelilingnya. Jadi kita itu saling tahu. Jangan sampai kita itu tidak dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, yang keenam ada sikap terhadap pemimpin. Sudah jelas bahwa pemimpin yaitu adalah suatu unit organisasi yang mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana tiap anggota organisasi dituntut berusaha untuk bekerjasama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Nah, maka sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sikap terhadap pekerjaan. Nah, terdapat butir ke-6 dalam kode etik guru Indonesia berbunyi guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Nah, dalam butir ke-6 ini, guru dituntut dengan secara pribadi maupun secara kelompok untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Sebagaimana juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan martabat. Nah, martabat profesinya bila guru itu tidak meningkatkan dan menambah pengetahuan dan keterampilannya, karena ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesi itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, mungkin itulah yang harus dikembangkan dan diturutilah oleh harus tahulah seorang guru untuk memenuhi ketentuan-ketentuan kebijakan pemerintah kebudayaan dan prinsip tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan generasi-generasi yang cerdas serta menjadikan manusia yang seutuhnya, agar guru bisa meningkatkan potensi yang ada di dalam siswa maupun secara kognitif, efektif, dan sesuai bakatnya lah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.